Oke, akhirnya gua udah bisa membahas DC lagi, Pak ya. Udah lama banget gua nggak bahas DC Universe lagi. Mohon maaf banget ya buat kalian udah menunggu lama banget. Tapi gua udah mendapatkan informasi terkait dengan project DC yang selanjutnya. Itu adalah Joker kedua yang akan dirilis oleh Todd Phillips ke depannya, Pak ya. So, gua udah mengumpulkan berbagai macam teori yang akan kita bahas di video kali ini terkait dengan film Joker kedua. Kita akan bahas semuanya, berbagai macam teori-teori liar dari para fans, dan kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas teori Joker 2. Oke, gue menemukan ada 5 teori yang akan kita bahas di video kali ini, Pak ya. Teori pertama, yaitu adalah Joker kedua ini akan mengambil latar setting 10 tahun setelah film Joker pertama. Dimana kita tahu bahwa di film Joker pertama kita bisa melihat bahwa dia itu udah menjadi the real Joker, dan semua orang-orang yang ada di sana itu memuji dia layaknya sebagai seorang dewa, juga sebagai pemimpin kota Gotham, Pak, si Arthur Fleck ini. Sampai akhirnya time skip 10 tahun akan mengisi kekosongan kota Gotham dan juga akan mengisi kemunculan dari Joker itu sendiri, Pak ya. Jadi time skip 10 tahun ini akan mengisahkan kota Gotham yang makin hancur dari berbagai macam ekonominya, dan juga dari segi politiknya ada berbagai macam politikus-politikus dan juga para gangster ini akan berusaha menguasai Gotham itu sendiri, Pak ya. Pastinya akan adanya kemunculan Batman sebagai villain. Nah, kenapa dia sebagai villain? Karena kita tahu di film Joker ini kita sebagai penonton akan dibawa perspektifnya dari si Arthur Fleck alias si Joker, dimana kita akan bisa melihat pertarungan antara Joker dan juga Batman sini, Pak ya. Jadi kita tahu bahwa di film Joker pertama aja itu si Bruce Wayne ini kan udah melihat bahwa kedua orang tuanya udah tewas akibat ulahnya si Arthur Fleck yang sudah mengumumkan bahwa orang kaya itu harus dibasmi semua, terutama dengan si Thomas Wayne yang akan menggelar kampanyenya menjadi wali kota Gotham, Pak ya. Namun di saat kematiannya, Bruce Wayne akan mencari tahu siapa pembunuh orang tuanya, dan dia akan menemukan bahwa si Arthur Fleck inilah yang akan menjadi tersangka utamanya untuk Batman ini, Pak ya. Seperti itu, makanya ini jelas-jelas Batman akan muncul, Pak, di film kali ini. Namun dia akan sebagai villain dari si Joker. Lagi-lagi ini adalah film utama Joker, bukan film Batman. Gue mau tahu aja sih untuk konsep Batman-nya versi si Todd Phillips seperti apa. Apakah Batman-nya itu seperti Robert Pattinson atau dia punya konsepnya sendiri? Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Makanya gue juga penasaran sih dari sutradara si Todd Phillips yang benar-benar jenius banget dalam menggarap cerita. Gue pengen tahu banget nih dari Batman seperti apa, konsepnya bagaimana, apakah dia punya perbedaan dengan Batman yang lainnya ataupun sama tapi dia akan upgrade sendiri dari segi kostum dan juga berbagai macam sifat-sifat Bruce Wayne yang lainnya, Pak ya. Mungkin seperti itu. Jadi gue mau tahu aja sih. Mengingat kita adalah fans Batman, gue mau tahu sih dari penggarapan si Todd Phillips seperti apa. Oke. Dan selanjutnya ada teori yang mengatakan bahwa Harley Quinn akan menjadi kekasih Joker. Namun gue udah menambahkan berbagai macam berita yang kebanyakan mengatakan bahwa si Lady Gaga tidak akan berperan sebagai Harley Quinn di film Joker kedua ini, Pak ya. Jadi itu fix hanya sebagai rumor. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa Harley Quinn akan menjadi kekasih Joker di film Joker kedua kali ini, Pak ya. Karena kita udah tahu bahwa si Arthur Fleck kalau dia itu menjadi villain sendiri ya kan gak enak, Pak ya, kita melihatnya. Jadi kita akan bisa melihat sisi percintaan antara si Arthur Fleck dengan si Dr. Harley Quinzel. Karena kalau mereka tuh akan mengambil referensi di komik, dimana kita bisa melihat bahwa si Joker ini kan pernah dirawat di rumah sakit jiwa Arkham Asylum, yang dimana dia tuh udah bertemu dengan Dr. Harley Quinzel yang merupakan seorang psikiater yang akan mengurus semua kejiwaannya si Joker ini, Pak. Tapi si Harley Quinzel ini jatuh cinta kepada si Joker, dan hasilnya si Harley Quinzel ini menjebulkan dirinya ke dalam si es chemical dan berubah menjadi seseorang yang gila sama seperti Joker, Pak ya. Itu di versi komiknya. Tapi kalau di versi film ini kita nggak tahu, Pak, apakah Harley Quinn akan muncul di sini ya. Tapi kalau menurut gue sih secara pribadi, gue pengen si Harley Quinn ini muncul di film kali ini, karena ini kan film Joker, Pak, yang dimana kita membutuhkan karakter untuk love interest si Joker ini, Pak. Mengingat si Arthur Fleck ini udah dikecewakan oleh love interest yang pertama di film Joker yang pertama, dimana dia kayaknya udah punya kasih tapi
tapi itu semuanya hanya hayalannya si Arthur Fleck doang, sehingga dia mungkin akan membalaskan dendamnya dengan bertemu dengan si Harley Quinzel dan akan berubahnya menjadi Harley Quinn, villain ikonik Batman di universe-nya Pak ya, seperti itu. Oke, gua nggak sabar banget sih untuk melihat aksi Harley Quinn sini, kalau dia diperankan oleh Lady Gaga mungkin atau diperankan oleh aktris yang lain. Tapi kalau menurut gua ya, kalau misalkan Harley Quinn akan muncul di film kali ini, please, dia tuh harus punya ciri khas diri yang berbeda dari si Margot Robbie Pak ya, karena kita udah tahu Harley Quinn itu dari DCU yang diperankan oleh si Margot Robbie Pak ya, dan itu udah dia perankan lebih epic lagi Pak. Nah, gua mau untuk Harley Quinn kali ini akan lebih jauh lebih dark, dan juga sisi sadisnya akan lebih dimajukan lagi Pak. Karena dari rumor yang gue dapatkan dari berbagai macam media bahwa Joker kedua ini akan lebih sadis lagi dan juga lebih brutal lagi. Jadi akan ada berbagai macam adegan-adegan seks dan juga adegan-adegan yang 18 plus ke atas Pak ya. Yang kita udah lihat dari film Joker pertama itu udah sadis banget Pak, dalam segi psikologisnya dan juga dalam segi mentalnya. Kita tuh sebagai penonton tuh ditusuk sama pisau Pak, gila. Jadi gua mau sih kalau film Joker kedua ini harusnya lebih sadis lagi dong, ya kan? Karena ini kan adalah film standalone. Nah, jadi gua mau Todd Phillips dan juga pihak Warner Bros akan mengerjakan project ini jauh lebih serius dan juga tidak akan mengecewakan kita sebagai para fans Pak ya, karena kita tahu bahwa Joker ini kan adalah villain utama Batman. Jadi gua mau sih pengalaman Todd Phillips akan jauh lebih maksimal Pak ya. Dan kalian gak usah khawatir bahwa udah dibantah oleh berbagai macam media bahwa Joker kedua ini tidak akan mengambil latar musik Pak ya. Jadi Joker kedua ini akan seperti film Joker yang pertama, yang dimana semuanya itu ada drama, ada thriller, ada horror, dan juga jump scare-nya. Semuanya itu ada dengan ciri-ciri khas ala-ala DC Pak, seperti itu Pak ya. Dan teori selanjutnya adalah mengungkapkan misteri si Thomas Wayne itu sendiri. Nah, kenapa kok bisa bilang Thomas Wayne sebagai misteri di sini? Karena kita udah tahu apakah Thomas Wayne ini adalah bapaknya si Arthur Fleck dulu. Karena kita udah tahu di film Joker pertama, si Thomas Wayne ini dicurigai sebagai pacarnya si ibunya, yang dia tuh udah menyiksa si Arthur Fleck dari kecil sehingga otaknya rusak Pak, seperti itu. Nah, gue curiga pacar yang tidak disebutkan namanya ini di film Joker pertama itu ada Thomas Wayne yang masih muda itu, sehingga Thomas Wayne sebagai orang yang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang sangat berpengaruh di bidang politik ini akan bisa menutupi skandalnya. Karena kita bisa lihat di film Joker pertama, ketika si Alfred Pennyworth ini bertemu dengan si Arthur Fleck di luar gerbangnya, itu udah ngomong bisik-bisik Pak. Ada kata-kata gak ada hubungan kok sama mereka berdua, ibumu itu delusi. Tapi dia tuh ngomongnya bisik-bisik Pak. Apakah jangan-jangan si Thomas Wayne adalah bapaknya si Arthur Fleck, tapi karena di kapitalis dia bisa berusaha untuk menutupi semua skandal itu agar supaya nama keluarga Wayne ini tidak akan tercoreng di hadapan para publik Pak, seperti itu. Makanya kayaknya gua curiganya lebih dalam lagi bahwa Thomas Wayne adalah bapaknya si Arthur Fleck ya. Jadi kita udah tahu alasan kebencian si Joker ini kepada si keluarga Wayne, karena si Thomas Wayne ini yang dia tuh udah tahu bahwa si Thomas Wayne ini udah mempengaruhi semua media dan dia udah menutupi semua kebusukannya, dan dia punya skandal yang menjijikan itu. Alhasil kita akan bisa simpati kepada si Joker ini Pak, seperti itu. Jadi ini adalah sisi gelap dari keluarga Wayne yang akan diangkat oleh Todd Phillips seperti ini Pak ya. Oke, gua mau tahu sisi pertama kelanjutannya sih Pak, karena asik sih, karena inilah keunikan DC, dimana DC itu selalu misteri yang selalu terpecahkan tuh wow, dan juga mind blowing banget sih. Oh my god, I like it. So gua nggak sabar banget sih untuk penghadapan Todd Phillips ke depannya seperti apa untuk mengungkap kasus misterinya si Thomas Wayne ini seperti apa. Karena kita udah tahu di film pertamanya aja tuh si Thomas Wayne itu seperti orang yang brengsek banget. Sumpah gua benci banget, karena kan dia udah menang-menang orang kaya dan juga menghina kelas-kelas rendah ya Pak ya. Jadi dia tuh berusaha untuk mengangkat kaum-kaum yang kaya saja, sehingga yang miskin-miskin di kota Gotham tidak akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kesuksesan Pak, seperti itu. Makanya ya udahlah, ini kayaknya udah brengsek banget sih untuk keluarga Wayne yang di universe Joker ini Pak ya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir gua menemukan ada teori tentang geng Joker menguasai Gotham karena peran Arthur Fleck. Karena kita udah tahu di film Joker pertama kita bisa melihat bahwa semua orang-orang ini mendewakan si Arthur Fleck karena dia adalah orang yang membunuh si presenter yang sudah mengolok-olok dirinya ketika saat acara live TV show. Oke, dan dia akan menjadi maskotnya untuk para gangster-gangster yang ada di sana Pak ya. Maka muncullah gangster Joker. Nah, Joker geng ini sebenarnya muncul di komiknya yang ada di Batman Beyond, dan juga mereka pertama kali muncul di debutnya
punya animasi Batman Beyond juga. Nah, kayaknya si Todd Phillips akan mengambil referensi dari Batman Beyond, di mana semua geng Joker ada di sana karena pengaruh Joker ini sudah cukup luas dan juga semua geng-gengnya sudah menguasai hampir seluruh kota Gotham, Pak ya, seperti itu karena perannya si Arthur Fleck ini, Pak, seperti itu. Jadi kayak kota Gotham yang akan digambarkan di film kedua ini jauh lebih mengerikan dan jauh lebih sadis ketimbang film pertamanya, Pak ya. Gua belum tahu nih apakah si Arthur Fleck ini masih mempunyai sakit jiwanya seperti yang kita udah lihat di film pertamanya, di mana dia tuh nggak bisa membedakan antara delusi atau juga dunia nyata. Kita nggak tahu nih apakah di film kedua ini akan menerapkan hal yang sama. Kita nggak tahu sama sekali, Pak ya, seperti itu. Makanya oke, gua mau Joker kedua ini ya. Kalau kita kan udah lihat kan si Joker pertama kan dia kan pakai rias makeup ya. Tapi kalau Joker kedua kalau itu pakai rias makeup boleh. Gua malah perbolehin karena Joker itu kan memang riasan makeup, Pak ya, bukan riasan yang dia kecemplung di es chemicals. Itu komikal banget sih. Tapi karena Todd Phillips ini adalah ingin merubah konsep Joker yang jauh lebih realistis, dia akan mengubah Joker ini makeupnya. Gua mau minta ya makeupnya Joker harus seperti Joker yang ada di komik ya, Pak, ya kan? Ya pakai lipstick merah, rambut hijau, sama dengan jasnya warna ungu. Karena kita udah lihat di film pertamanya aja kan Joker kan pakai jas merah, Pak ya. Dan setelah time skip 10 tahun, gua mau Jokernya ini jauh lebih persis yang ada di komiknya secara outfit. Nah, jadi dia pakai jas ungu, topi ungu, ya kan ya. Itu udah jadi khas Joker banget sih. Dan gua mau si Arthur Fleck akan menjadi the real Joker, atau bisa jadi Jokernya bukan si Arthur Fleck, melainkan ada Joker lain yang terinspirasi atas kelakuannya si Arthur Fleck ketika di film pertamanya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kemungkinan Joker kedua ini bukan akan diperankan oleh si aktor yang sama, melainkan aktor yang lebih muda, tapi dia terinspirasi dari kisahnya si Arthur Fleck, yang dimana dia itu udah menggulingkan kaum-kaum yang kaya-kaya di kota Gotham, Pak, seperti itu. Oke, jadi kita akan melihat sisi Joker yang jauh lebih lihat lagi. Mungkin seperti itu ya. Sekali lagi, seluruh video ini hanyalah teori-teori liar dari para fans dan juga teori yang gua paparkan sendiri, Pak ya. So kalian boleh percaya dengan video ini, dan kalau kalian punya tanggapan lain tulis aja di kolom komentar di bawah. Gua mau tahu nih apa teori kalian mengenai Joker kedua nantinya yang akan dirilis oleh Todd Phillips ke depannya, Pak ya, seperti itu. Dan kabarnya Joker kedua ini akan rilis di tahun 2023. Nah, jadi seperti itu, Pak ya. Oke lah, ini adalah kebangkitan DC yo. Jadi kita akan bisa melihat Joker kedua ini jauh lebih mengerikan lagi, Pak ya. Oke, gua mau tahu sih seperti apa kelanjutannya. Anjir. Oke, itu aja mengenai video kali ini, Pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan kalau kalian ingin gabung di grup WhatsApp kita, langsung aja klik grup WhatsApp kita yang namanya Mario Boosted Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tinggal klik aja kok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.